Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Widendari kembali menjumpai Anda dalam program yang tentu saja menambah ilmu pengetahuan kita, di mana lagi kalau bukan di mimbar agama Hindu. Baiklah, pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawakan tema yang mungkin masih awam di telinga para pemirsa di rumah, karena pada hari ini kita akan membawakan tema Hari Kasih Sayang menurut agama Hindu. Dan tema pada hari ini kita akan diskusikan bersama teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan, dan tentu saja bersama narasumber kita yang sudah ahli dalam bidangnya. Di sini ada Bapak Maditoya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Becik-becik. Jadi pada hari ini kita akan membawakan tema yang seperti yang sudah saya bilang tadi, masih awam mungkin di telinga para pemirsa ya Pak ya. Di sini ada temanya adalah kasih sayang menurut agama Hindu. Mungkin sebelum kita jauh membahas tentang hari kasih sayang Pak, bisa dijelaskan sedikit mungkin bagi para pemirsa apa sih kasih sayang tersebut dalam agama Hindu, diartikan itu seperti apa Pak? Ya. Silakan Pak. Baik. Jadi tema yang dibahas pada saat ini adalah tema yang sangat baik sekali. Apalagi mencermati kehidupan masyarakat kita pada saat ini yang ada cenderung keduniawian dengan mengabaikan sifat-sifat yang mulia, gitu kan? Nah, kita mungkin pernah melihat, pernah mendengar, baik secara langsung atau melalui mass media, bahwa ada seorang anak katakanlah menyakiti orang tuanya atau sebaliknya, gitu kan, dengan saudaranya, bahkan lebih jauh barangkali dengan sesama umat manusia, bahkan lebih jauh lagi menurut agama Hindu, cinta kasih ini bukan hanya terbatas kepada sesama hubungan manusia. Cinta kasih ini adalah cinta kasih yang universal. Iya, universal ya. Jadi kepada alam semesta dengan segala isinya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana alam ini terhadap manusia. Banjir di mana-mana, kadang musim panas kebakaran gitu kan. Nah, ini jelas penerapan cinta kasih di dalam masyarakat belum maksimal. Belum maksimal kepada Tuhan ya Pak ya. Iya, begitu ya. Nah, namun sebelum kita bahas masalah ajaran cinta kasih ini yang sebenarnya sudah ada di dalam ajaran agama Hindu, di antaranya secara eksplisit disebutkan di dalam ajaran Catur Paranta. Namun sebelumnya perlu kita bahas sedikit hakikat kehidupan manusia. Menurut kitab agama sama saya, hidup manusia sebagai manusianya sangat utama, sangat mulia, karena dapat mengerjakan perbuatan baik dan buruk. Baiklah, Bapak sampaikan sedikit tentang selokanya itu, ya. Dia mengatakan risa kuning saru betul. Iki wang jangan mejuga menanggu mau ya kan subuh asbu karma. Unang panas akene ring subuh karma iking asubuh karma. Palaning dari uang. Nah, jadi artinya orang lebih di antara semua makhluk hidup sebagai manusia ini sangat mulia, sangat mulia. Kenapa? Karena dapat membedakan baik dan buruk, dan sekaligus dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk itu secara tepat. Nah, oleh karena itu, ubahlah perbuatan yang tidak baik itu ke dalam perbuatan yang baik dan mulia. Inilah keutamaan sebagai manusia. Jadi di dalam Hindu dikatakan, walaupun cacat, tidak makmur kehidupan kita, harus kita syukuri. Karena dengan kehidupan manusia ini kita dapat menghentikan ya dari belenggu kehidupan samsara, kelahiran kembali. Masalah kelahiran kembali ini kita lihat di dalam masyarakat, memang ada yang makmur, ada yang tidak makmur. Bahkan lebih jauh lagi yang miris, katakanlah demikian, ada yang lahirnya cacat, hidup di tengah masyarakat, ada orang tua yang miskin. Satu sisi
ada orang yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang berglamor, ya, Kehidupannya mewah ya. kehidupan mewah, ya, semuanya terpenuhi. Nah, di sini kadang-kadang orang tidak bisa memaknai kehidupan ini. Walaupun menderita dengan perbuatan baik, nanti kita bisa memutus rantai punarbawa di samsara ini. Tapi sekarang kan tidak kelihatannya ya. Banyak orang yang pintar membodohi orang, gitu kan. Banyak orang kaya mengambil harta kekayaan orang miskin yang bukan haknya. Nah ini, ya. Nah jadi secara ini di agama Hindu dikatakan hidup sebagai manusia ini ada tujuannya, bukan sekedar seperti binatang, makan, tidur, itu bangun, makan, bukan begitu. Di dalam agama Hindu jelas disebutkan ada namanya catur pursa arta, 4 tujuan hidup manusia. Ya secara rinci dharma, arta, kama, dan moksa. Semuanya udah tahu kan? Kalau artinya tahu kan, cuma menerapkannya barangkali ya, agak susah. Maksimal ya Pak ya. Iya itu kan. Apa dharma? Dharma artinya kebenaran. Ya. Nah perlu disadari kebenaran ini ada 2 sifatnya. Yang universal, apa itu? Itulah kebenaran. Yang kedua adalah kebenaran yang selalu berubah. Apa? Kebenaran dunia. Kita sekarang ada di sini, tadi kita ada di mana? Nah, gitu kan? Nah, dari segi dunia dulu katanya tidak ada, sekarang ada. Nanti suatu saat kiamat akan tidak ada lagi, gitu kan? Tidak ada bentuk dunia begini. Kita juga dulu tahun berapa lahir? Kurang lebih? 2002 Pak. 2002. Nah sebelum 2002 di mana adanya? Nggak tahu ya. Kira-kira 100 tahun lagi masih begini enggak? Belum tentu. 10 tahun lagi masih sedek begini enggak? Kemungkinan masih Pak ya. Kemungkinan ya, semuanya kemungkinan. Jadi secara hukum alam semakin tua orang itu ya fisiknya berubah, gitu kan? Rohaninya, daya pikirnya juga melemah. Inilah kebenaran yang sifatnya dunia. Dipengaruhi desa, kala, di mana kita berada, pahamilah kebenaran ini dengan baik. Waktunya kapan? Keadaannya bagaimana? Bapak saya menyampaikan, obat adalah racun. Racun adalah obat. Itu pandangan agama Hindu. Ya, tidak ada yang baik selamanya, tidak ada yang tidak baik selamanya. Nah, itu dharma. Ya. Pahami benar, dharma itu kebenaran yang mutlakannya Tuhan. Tapi kebenaran dunia ini adalah evolusi atau parinama. Ya. Nah, yang kedua, arta. Artanya harta benda. Di dalam agama tidak dilarang untuk mencari harta benda itu. Nah, cumanya penekanannya. Hendaknya harta benda itu didapat dengan cara kebenaran dan juga penggunaan secara kebenaran. Sekarang dengar di kuping, lihat kan, untuk mencari sesuatu melanggar kebenaran itu sendiri, ya, dengan cara menyungai, mengancam. Nah ini, ya, uang sudah banyak, bukannya untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk menghancurkan kebenaran. Nah ini yang kita saksikan pada saat ini. Ini boleh harta benda, ya, sebanyak-banyaknya boleh. Harta benda itu ada namanya boga, makanan dan minuman, ya, upaboga yang melekat dalam tubuh, terus pariboga. Nah ini yang ada di sekitar kita. Punya pesawat boleh, nah, cuman cara mendapatkan bagaimana? Benar. Jangan merampas hak milik orang lain, gitu kan? Nah yang berikutnya kama ada kesenangan, ya. Tapi dalam ajar di Sadripu ini, Sadripu 6 musuh kan? Ya. Oh, kalau berpikir tentang musuh mungkin kita terpikir musuh harus dilenyapkan. Kalau kita dalami, tidaklah demikian. Musuh ini dalam artian diingatkan bahwa kesenangan atau kenikmatan itu hati-hati dengan itu. Dia nanti akan menimbulkan sesuatu menjadi musuh diri kita, musuh juga bagi orang lain. Gitu kan? Nah sekarang, umpamanya Anda masih gadis ya, mungkin sudah punya cowok gitu ya. Nah sudah tahu, kawannya juga begitu, sudah tahu punya cewek atau cowok, mau direbut. Ini yang tidak benar. Gitu kan? Dengan adanya kama kesenangan untuk nantinya berumah tangga,
lakukanlah secara benar. Kalau orang sudah punya cowok atau cewek, apalagi sudah istri atau suami orang, jangan diganggu. Nah ini yang sederhana sekarang. Kita hidup perlu kamar, kenikmatan, kesenangan, perlu makan kan? Nah kalau kamar ini dihilangkan, bagaimana? Apakah bisa hidup? Nah ini perlu dipahami, perlu dibahas secara mendalam. Karena kesenangan, kenikmatan, cuman harus dikendalikan. Itu intinya. Nah yang terakhir adalah moksa. Moksa itu secara umum bersatunya Atman atau jiwa Atman ini dengan jiwa semesta alam, Paramatman. Sederhana, yang secara sederhana, moksa itu berarti moha kesaya. Moha, bingung. Ya, kesaya keterikan. Bingung dengan keterikatan ini. Dikiranya dunia ini memberikan kebahagiaan. Tidak. Dia tahu orang yogin, orang tasawuf. Dia dunia ini nomor 2. Dia utamakan tasawuf, merenung pada dirinya. Terus di dalam agama Hindu, mungkin pernah Pak sampaikan, mencari Tuhan itu kedua arah. Di luar diri, ke dalam diri. Kalau sudah ke dalam diri, ucapan, kata-kata, semuanya ini tidak perlu. Ya, mengosongkan pikiran, tapi bukan berarti tidur atau tidak sadar. Dalam keadaan sadar, ya, tapi kosong, menemukan sesuatu kosongan yang tidak dapat dilukiskan dengan apapun juga. Begitu. Nah, kalau kita memupuk kesenangan dunia, pikirannya kesenangan dunia ini kan abadi. Tidak. Ya, nah, bebas dari kebingungan. Ini paling tidak di dunia ini. Ya, dikira dunia ini memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, tidak hanya sementara. Itulah makanya dunia ini disebut maya pada dunia semu, dunia yang kebenaran sementara. Nah gitu. Yang abadi adalah itu rohani. Nah itu. Ini ya, perlu kita sadari di dalam ajaran Catur Pusaka disebutkan yaitu dharma. Kita akan mempelajari kebenaran. Tidak alami benar kebenaran itu. Ya, kebenaran ada 2. Tuhan sebagai yang sejati dan kebenaran dunia yang selalu berubah. Ya, bukan berarti kita tidak perlu masalah kama, tidak perlu, harus itu. Nah, cuma jangan mengumbar hal itu. Tapi kendalikan ya, Pak. Nah, kita adalah pengendalian diri yang penting. Ya, di dalam diri kita juga peperangan baik dan tidak baik itu selalu bergejolak. Betul. Ya, menurut keadaan seperti saat itu. Ya, ada uang, ambil tidak. Nah, direnungkan. Kira-kira ambil bukan milik kita, sampaikan kepada yang punya. Nah, yang jalannya ambil, masuk kantong. Sendiri Nah, ya. yang tidak pernah. Ya, nah, ambil. Nah, kalau di jalan, sampaikan. Ini saya menemukan materi dalam bentuk uang. Tolong siapa yang punya, hubungi saya. Kan begitu semestinya. Ya, itu yang ini. Ada lagi sekarang. Nah, itu di jalan merampas. Di rumah orang yang kosong, ya, mencuri, bahkan lebih jauh lagi merampok, menyiksa yang namanya tuan rumah. Nah ini di dalam ajaran Hindu sudah jelas diajarkan, kan? Catur pusaka ini harus dijalankan secara berjenjang. Dharma dulu, kama. Nah, harta harapan harus dicari sebanyak-banyaknya. Cuman berdasarkan dharma. Inilah yang perlu kita pahami di dalam ajaran Pursata sebagai hakikat kehidupan manusia kita. Kalau ini sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dapat terwujud terutama di dalam diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ini dikatakan kalau orang berbuat tidak baik, terimalah. Terima dalam artian jangan kita menerima untuk dijadikan bahan benci, tidak boleh. Ya, Bapak lihat di YouTube itu kan, fisika kuantum. Kalau itu kita terima, kita balas dengan kebencian, akan mengganggu alam semesta. Kita juga akan terbakar. Terima. Nah, relakan saja. Ini kembali kepada hukum karma. Tidak ada yang kebetulan ini. Ya Bapak ketemu dengan Anda ini bukan kebetulan. Ada rangkaian perjalanan kehidupan dulu dan sekarang ini. Nah, begitu. Jadi dalam ajaran hukum karma jelas sekali.
Ya. Oke, tadi berarti tentang cinta kasih itu berkaitan juga dengan catur Purusarta ya Pak? Iya, iya, iya. Oke, mungkin selanjutnya ada yang kita bahas mungkin Pak. Jadi dalam agama Hindu sendiri itu ada nggak sih Pak perayaan atau hari raya yang membahas ataupun merayakan tentang hari kasih sayang ini Pak? Oke, oke. Ya. Bisa Jadi di agama Hindu ini memang banyak sekali hari-hari suci. Hari rayanya. Hari-hari suci ya, lebih cenderungnya suci. Lebih tepatnya suci. Jadi untuk membuat kebenaran, kebaikan dan kesucian itu sendiri. Ya. Oke. Gimana Ya. Pak? Jadi begini, secara eksplisit ajaran kasih sayang ini tercantum di dalam ajaran catur paramita. Oke Pak, mungkin nanti kita bisa bahas lebih jelas lagi ya Pak ya terkait perayaan hari raya tentang hari kasih sayang ini. Baiklah, pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu dengan tema hari ini adalah Hari Kasih Sayang menurut Agama Hindu. Baik Pak, kita lanjutkan tadi yang sempat terjeda bagaimana perayaan Hari Raya Kasih Sayang ini di dalam agama Hindu dijelaskan tadi Pak. Oke, ya kembali kepada yang Bapak sampaikan tadi tentang ajaran catur paramita. Catur paramita. Maaf, ajaran kasih sayang ini termuat secara eksplisit di dalam ajaran catur paramita. Catur paramita. Ya, sebenarnya banyak sekali ajaran-ajaran kebaikan ini di dalam agama Hindu yang tersebut di dalam ajaran susila. Ya, nah, catur paramita itu catur 4 kan kata bilangan, Ya, 1 eka, 2 dwi, 3 tri, catur 4. Empat. Gitu kan? Nah, jadi 4 sifat yang mulia, yang utama. Paramita yang mulia atau utama. Ini kalau ini sudah bisa diterapkan, mudah-mudahan kedamaian, kebahagiaan masyarakat bukan hanya dunia, masyarakat dunia ini akan damai. Ya, menimbulkan kebahagiaan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bersahabat. Kalau kita renungkan, bersahabat ini bukan hanya kepada orang baik-baik saja. Gitu kan? Betul. Nah, cuma di dalam bersahabat ini kepada yang bersifat universal siapapun, diri kita harus kuat dulu. Gitu kan? Nah, dalam bersahabat ini sedikit banyak. Kadang-kadang kita bisa mempengaruhi orang lain, juga orang lain bisa mempengaruhi diri kita. Mempengaruhi diri kita. Ah, gitu. Ini jelas ini. Nah, oleh karena itu, kalau bersahabat ini memang dianjurkan kepada yang baik-baik. Tapi kalau demikian bagaimana orang yang tidak baik? Iya. Kalau Bapak pernah nyampaikan, menjadikan orang baik yang sudah baik, tidak perlu. Ya enggak? Oh, sudah baik. Nah, yang menjadikan baik orang yang tidak baik ini yang perlu. Betul. Gitu kan? Nah, dengan catatan itu tadi, harus diri kita sudah siap dalam ajaran yang kebenaran, tidak akan tergoyahkan. Nah, inilah sifat bersahabat. Bersahabat. Ya, dengan siapapun. Dalam hal ini bukan hanya kepada manusia saja, dan manusia bukan hanya yang baik saja, gitu kan? Kepada alam semesta ini. Tadi Bapak bilang, kita tidak bersahabat dengan alam, tanah, gitu kan? Pohon. Nah, mungkin Bapak sering sampaikan, kenapa sekarang musim tidak menentu? Banjir di satu daerah itu Indonesia kan, musim hujan, musim panas, katakanlah begitu. Satu daerah ada banjir. Tidak dan musim panas. Nah, begitu kan? Nah, ini. Ya. Nah, yang kedua adalah Maitri. Apa? Karuna mudina. Nanti karuna mudina. Iya, karuna. Karuna inilah kasih sayang. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Ya. Kasih sayang. Nah, kasih sayang ini kadang-kadang orang salah menerjemahkan.
seorang ibu rumah tangga atau siapapun, karena kasih sayangnya dengan anak, memberikan hal-hal yang bisa menimbulkan tidak baik kepada si anak itu sendiri. Iya betul, keliru berarti ya Pak ya. Nah itu, jadi kasih sayang untuk anak kecil apa, gitu kan? Nah, zaman sekarang HP sudah diberikan kepada anak masih kecil. Betul. Karena ibunya sibuk, bapaknya juga sibuk. Biar anaknya senang dikasih HP. Gitu kan? Betul. Ini sebenarnya perlu hati-hati. Bapak sering mendengar, sering melihat pengaruh HP. Bapak kan baru ini operasi ini Iya. kan. Gara-gara main HP. Pengaruhnya ke kesehatan mata ya Pak. Iya, nah, begitu. Jadi mata ini memang pengaruhnya dari yang kita konsumsi dari dalam dan juga dari pengaruh dari luar. Kalau keduanya tidak baik, dari dalam tidak baik, luar juga tidak baik, ini lebih cepat merusak atau mengganggu dari penglihatan kita. Nah ini ya, jadi cinta kasih ini harus benar-benar dipahami. Cinta kasih kepada anak bagaimana, cinta kasih kepada sesama saudara bagaimana, cinta kasih kepada ibu bagaimana, ya. Nah sekarang bapak sendiri merasakan di rumah kan, karena cinta kasihnya kepada anak, ya anak sibuk, mau tidak mau, ya sebagai orang tua, kalau sudah punya cucung ya, Iya. nah terpaksa Jaga ngisi, cucunya. ngomong cucu. Ya, menjaga cucunya Pak ya. Nah gitu ya, ngomong cucu. Nah ini sebenarnya kalau ini kan sebaiknya lebih banyak mempelajari, membahas tentang agama gitu kan. Tapi karena ini ya yang penting kalau bisa berbuat baik lah begitu. Nah ini ya cinta kasih. Ada cerita untuk anak-anak sekolah gitu kan. Cinta kasih dengan anak, seorang ibu mengajak anaknya pergi ke pasar. Oh sampai di rumah kaget ibunya, kok membawa jenis makanan tuh. Dapat di mana nak? Tadi ngambil di sana, ada jualan. Waktu ibu lihat, saya ambil satu. Nah terus, merasa senang dan mengeluarkan biaya. Iya betul. Iya dah. Lalu besoknya lusa apa diajaklah anaknya untuk berbuat demikian. Nah semakin dewasa, semakin besar anak ini malu berbuat begitu, takut ketahuan kan. Akhirnya apa? Harta benda orang tuanya di rumah dirampas, dipaksa, gitu kan? Tidak dikasih. Nah inilah bisa jadi orang tuanya akan nanti dibuat tidak enak. Nah ini cinta kasih ini harus benar-benar gitu kan. Nah, memang cinta kasih itu perlu dialami bagi seorang suami bagaimana, seorang istri bagaimana, seorang anak bagaimana. Nah ini perlu dipahami ya. Cinta kasih sangat penting sekali itu kan. Sesuai dengan tema saat ini Iya kan. betul. Nah, semuanya berdasarkan cinta kasih. Cinta kasih. Nah yang berikutnya lah karuna. Karuna ini adalah sifat ikut merasakan suatu keadaan. Orang senang Kita ikut ikut merasakan, senang. susah juga kita ikut merasakan. Gitu kan? Jangan nanti orang susah atau sakit kita berbuat yang tidak baik. Umpamanya ya, orang tua, ada seseorang tua lagi sakit. Kita main musik di sini bagus. Ya, berisik ya. Bermain berisik. musik, nyanyi bagus. Tapi bernyanyi di depan mertua yang lagi sakit gigi, jangan coba-coba. Iya betul. Tambah sakit nanti Pak ya. Nah itu. Nah ini di dalam agama ini benar-benar diajarkan begitu. Bagaimana kita menganalisa kebenaran suatu dunia ini. Gitu kan? Yang terakhir, mudita. Nah mudita ini yang melekatkan toleransi. Bapak mengajarkan dulu dengan Bapak ya. Ini jangan sok ikut campur atas urusan orang lain. Gitu kan? Contoh yang sederhana, suami istri, orang berkeluarga, ribut keluarga. Betul. Ya, kita tak diminta, ya tapi kalau sudah kelihatannya sangat begitu mendalam, pokoknya bawa senjata dia akan nunduk. Perlu dipisahkan. Nah itu, nah ini sekedar cocok Dia. Nela kita ikut campur, jangan. Ya, jangan sok ikut campur urusan orang lain. Dianalisis dulu. Nah inilah ajaran catur mudra. Kembali kepada ajaran cinta kasih ini sudah jelas disebutkan dalam ajaran
catur paramita ini. Ya. Nah, jadi ajaran cinta kasih ini sudah ada di dalam salah satu bagian catur Paramita. ya. Terus lalu bagaimana Pak atas pelaksanaannya? Ada hari rayanya seperti khusus untuk hari kasih sayang atau bagaimana Pak dalam agama Hindu? Iya, jadi di dalam agama Hindu memang lebih banyak disebutkan hari suci. Hari suci. Iya. Kita di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali gitu kan, ada mengenal namanya Pawukon. Pawukon. Ya, uwaran, gitu kan. Nah, inilah yang dijadikan dasar dari pelaksanaan itu di samping pelaksanaan Hari Raya Purnama Tilem. Purnama Tilem. Nah, berdasarkan juga peredaran matahari dan saka penyepi gitu kan. Jadi kalau kita cermati itu disimpulkan di dalam ajaran Warige. Warige. Warige boleh dikatakan yang Bapak tahu pernah baca, Warige itu kemungkinan berasal dari bahasa Kalingga dari India Selatan, yang artinya Warige ini ya suatu hari yang penuh dengan variasi, variasi untuk kebaikan dan ketidakbaikan. Perhitungannya benar-benar ini bergantung momentumnya, begitu. Nah, khusus untuk Hari Cinta Kasih ini di Bali dikenal dengan ajaran Tumpak Klulut atau Krulut. Ya, nah itu kan. Tumpak artinya suatu perpaduan antara dua wara, ya kita sebut dua wara yang pada akhirnya, jadi akhir dari waran ini dipadukan bersatu. Nah, di dalam hal ini adalah Pancewara dengan satu wara. Coba siapa yang ingat Pancewara? Pancewara ada yang ingat teman-teman? Lupa ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Bisa dijelaskan lagi mungkin kepada pemirsa. Ya, jadi Pancewara manis, pahing ya, pon, wangi, Kliwon. Itu ya. Kliwon terakhir ini kan. Nah, satu wara Redite, Suma, Anggara, Buddha, Praspati. Ya. Praspati, Sukra, Saniscara. Sukra, Ada 7 ya. Saniscara terakhir kan. Ya, betul. Nah, jadi pertemuan antara Kliwon dan Saniscara ini disebut dengan tumpak. Ya, tumpak ini pertemuan atau perpaduan akhir dari waran itu. Ya, warannya sebenarnya ada 10. Ya, dari Keluaru sampai Dasawara. Ya. Nah, di samping waran ini ada juga namanya uku. Uku diawali dengan sinte dan diakhiri dengan watu gunung. Waktu ini kita kan area Galungan ya. Ya, betul. Uku Dungulan gitu kan. Sebentar lagi kita Kuningan kan. Ya. Uku Kuningan, tumpak Kuningan itu. Makanya tumpak Kuningan. Hari terakhir Ya, kan. betul. Tumpak Kuningan. Gitu. Nah, jadi kembali kepada bahasan ini ya. Uku ini ada jumlahnya 30. Satu uku ini umurnya 7 hari. Ya. Mulai dari Senin, puncaknya adalah Sanisara atau Sabtu. Minggu sudah uku yang lain. Beda lagi. Uku yang lain gitu kan. Nah, di sini untuk memperingati Hari Kasih Sayang Hindu kita di Bali, mungkin di Jawa juga ya kan. Betul. Nah, ini Bapak belum menemukan sumber yang pasti apakah memang berasal dari India, apakah produk Indonesia. Kalau Bapak lihat di YouTube itu kan orang Jawa banyak menyinggung masalah ini, Ya, betul. gitu kan. Nah, jadi Watu Gunung ini disebut dan Kelurut, ya. Nah, Kelurut artinya cinta, kasih sayang, begitu. Nah, jadi walaupun hari kasih sayang ini dari Senin sampai Sabtu, tetapi puncak perayaannya adalah pada hari Sabtu. Oke, luar biasa sekali pembahasannya. Mungkin kita akan bahas lagi lebih dalam nanti Pak ya, setelah jeda pariwara berikut ini.
pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perayaan Tumpak Kerulut yang sudah disampaikan oleh Pak Mandiran tadi, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan sloka atau Bhagavad Gita dari teman-teman KMHDI Sumatera Selatan. Kepada Ilo Eka dan Komamita dipersilahkan. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 12, Sloka 13. Sato yang artinya, Dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dan cinta kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, dan pemberi maaf. Para Mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baiklah, terima kasih dari teman-teman KMHDI Sumatera Selatan atas pembacaan selokanya.
Mungkin kita bisa lanjutkan lagi Pak pembahasan kita yang sempat terjeda tadi bahwa terkait tentang perayaan Tumpek Kerulut tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa. Iya. Oke. Tadi kan Bapak nyinggung tentang Kliwon dengan Sanisari. Sanisari. Sebelum Bapak lanjutkan tentang ini, mungkin Bapak kasih komentar sedikit tentang ini ya. Oke, boleh. Silakan. Jadi tadi pembacaan Sloka Bhagavad-gita. Mungkin perlu dipahami antara mantra dengan sloka. Tuh. Ya. Kalau sloka dijadikan mantra harus diawali dengan Om. Ya. Apapun mantra itu harus Om. Om itu bermakna permakluman, pemberitahuan kepada Tuhan. Agar apa? Kita dituntun untuk bagaimana melafalkan mantra itu secara benar. Begitu kan? Nah, kalau sudah begitu kita memohon kepada Tuhan gitu kan, sudah dituntun, toh jogi kesalahan, katakan kesalahan kita ini tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh diri kita. Itu maknanya. Itulah makanya jadi Om Anuwadra Kratawi Wantu Wiswata. Ya Tuhan, itu semestinya dulu. Ya Tuhan, semua pikiran yang baik datang dari segala pencipta. Atau semoga segala pikiran yang baik datang dari segala atas karunia Tuhan. Nah, kalau sudah mantra, habis kelihatan Om Santi 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 Om. Apa makna Om terakhir ini? Hal-hal yang sudah kita dapatkan dari suatu kegiatan aktivitas itu yang baik tidak mudah hilang, menjadi langgang. Itu maksudnya. Itu makanya setiap persembahyangan acara Om Santi 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 Om. Perlu dimahami nih, kelihatannya sepele. Diawali dengan Om, diakhiri dengan Om. Perlu sekali dimahami ya, dibiasakan ini. Gitu ya. Nah, kembali kepada pelaksanaan ini. Hari Raya Kasih Sayang Tumpek Kerulut. Jadi Kliwon ini adalah suatu hari yang baik untuk melaksanakan dewayanya dan budayanya. Tadi Rebu Kliwon, Galungan, Sanis Kliwon, Tumpek, Anggar Kliwon, Anggar Kasih. Ada 6 juga, ya. Terus, nah. Kalau untuk manusia lain lagi. Jadi di dalam agama Hindu kan ada dewa, manusia, dan Buddha. Jadi kalau pasah petang kajang. Pasah untuk manusia ini kembali ke waran. Pasah untuk manusia, itu kan. Beteng adalah pasah untuk dewa, beteng untuk manusia. Dan kajang untuk para buta. Itu makanya kajang Kliwon. Hati-hati itu. Kajang Kliwon udah kan. Kalau buta ini, kalau kita renungkan secara jujur, mungkin di antara kita ini banyak juga para buta, malu halus. Dunia ini adalah milik kita bersama. Betul. Buta ini menurut agama Hindu, kalau dibaiki mudah-mudahan dia memberikan kebaikan. Kalau dimusuhi dia akan musuh kita. Memang bisa kita manfaatkan untuk perbuatan kejahatan. Cuman syaratnya sangat berat. Gitu kan? Nah, kembali kepada tadi ya. Sanes cari Kliwon, buku Kerulut. Inilah saat pelaksanaan, puncak pelaksanaan dari Hari Cinta Kasih. Itu. Ya. Jadi dalam agama Hindu, dalam Weda itu kan ajaran banyak sekali, ajaran tentang kebaikan. Yang sering kita bahas tentang yang sederhana, Trikaya Parisude kan itu, Trikaya Parisude, Tritiga kaya perbuatan tingkah laku, sudahnya suci sebenarnya. Nah, 3 perbuatan yang suci. Tapi kenyataannya kok dalam Kaya Parisude berbuat yang baik dan benar, kenapa tidak suci? Ini maksudnya apa? Nah, kembali kepada tadi. Ya, desa kalupan. Walau itu kan berbaik yang berbuat yang baik, baik dulu. Di War kita disebutkan walaupun benar, baik, tapi kalau menghancurkan masyarakat kita semua itu tidak baik. Ya, walaupun tidak benar,
tapi menimbulkan suatu kebahagiaan bersama, tapi bukan perorangan, kelompok. Itulah yang baik. Nah, itu makanya agama Hindu yang baik dulu, renungkan secara baik bagaimana ini akhirnya nanti, ya, baru benar. Walaupun tidak benar kalau menimbulkan kebaikan bersama, jangan kebaikan kelompok diri sendiri, kehancuran orang lain. Ini yang tidak benar. Utamakan yang orang lain dulu, Pak. Nah itu, dan kuncinya perlu diketahui. Kita kan sering katakan mempunyai 11 indera ya. Masih ingat 11 indera? Lupa juga ya. Lupa juga. 11 indera kita mengenal panca karmendriya, penggerak tubuh. Ada 5. Ya. Panca budendriya, alat penangkap, alat penyadar, mata, hidung, kuping, lidah, dan kulit. 5, 5, 10 kan? Ya. Ini akan berfungsi dengan baik apabila indera pengendali pikiran itu baik. Itu makanya Eka Dasu Indra, 11 indera. Mata berfungsi apalagi ini. Ya, mungkin Bapak juga pernah mengalami itu kan. Mertua lewat, lo lihat kenapa pikiran tidak ke sana, pikiran rawang kemana-mana. Ya. Nah itu, jadi indera itu akan berfungsi dengan baik apabila pengendali indera itu, sang pikiran ini berfungsi dengan baik. Sekarang banyak orang sembahyang, umbur, buah, suah. Tadi ketemu dengan cowoknya, wajah cowoknya yang muncul. Kemana-mana pikirannya, Pak. Itu. Ya? Nah itulah makanya di dalam agama Hindu, bagaimana diajarkan untuk konsentrasi. Di dalam Astanga Yoga gitu kan. Ada yama, niyama, asana. Asana penting. Sikap badan yang sempurna. Bagaimana saya sebut sebenarnya Padmasana. Duduk ya, lapak kaki. Ini yang terbaik. Badannya bagaimana? Badan tegak lurus. Nah, kepala nunduk sedikit, mata dipicingkan diarahkan ke ujung hidung. Itu sebab samadhi itu tidak cukup semenit 2 menit. Itu harus dilatih dulu. Begitu kan? Ada namanya yoga asana. Yoga untuk badan. Kalau raja yoga, nah sudah konsentrasi itu. Begitu. Nah inilah kalau sudah mencari Tuhan ke dalam diri, tidak perlu lagi, perlu ini. Nah gitu kan. Apalagi pokoknya kan wadahnya ini pakai emas, nggak perlu. Ya. Yang penting adalah konsentrasi. Di dalam konsentrasi itu hanya pengaturan napas. Ang, om, mang. Ada aturannya, perbandingannya itu. Pertama, menarik napas. Ada 1 berbanding 4 berbanding 2. Artinya menarik napas itu dengan 1, menahan 4, mengeluarkan 2. Ini berulang-ulang. Ang, om, ang, om, ang, om. Begitu. Ya sementara kalau bisa sementara ya mungkin 10 menit dulu, 15 menit, lama-lama diperpanjang. Nah kalau sudah pranayama yang utama itu bernapas melalui ubun-ubun. Pranayama adi. Dan kita pernah mendengar ya, Duryodhana bisa nyemplung di dalam kolam berjam-jam bahkan berhari-hari karena dia sudah mampu melaksanakan itu, bernapas dari sini. Begitu. Nah di dalam yoga itu, ya mencari Tuhan itu, badan tegak lurus, di dalam tubuh kita ada 7 cakra. Manakala cakra itu sudah naik, cakra ini dikelilingi, diapit oleh 2 ida pinggala. Ini kalau sudah naik, maka dia orang bisa terbang. Hindu tidak usahain, bisa memang. Ya, kalau sudah bisa itu berkomunikasi dengan orang jauh bisa. Unsur pertama dari Panca Buddha adalah eter, akasa. Akasa ini adalah suara. Nah inilah yang diejawantahkan menjadi radio, HP sekarang. Begitu suara. Ya. Nah menurut agama Hindu pada awalnya hanya ada energi. Disebut sat. Sat inilah barangkali disebut dengan elektron itu sendiri. Ya,
atom itu konon, Bapak tidak pernah belajar itu, konon membacakan proton, neutron, elektron. Begitu. Ya, jadi elektron terus. Gitu. Nah, inilah kalau sudah bisa melaksanakan asana dengan baik. Nah, berikutnya yama, niyama, yoga, pemusatan pikiran kepada Tuhan itu, sang kosong itu sendiri. Baru samadhi. Samadhi artinya suatu kondisi yang sama, batin yang sama, tidak merasakan senang, tidak merasakan sedih. Pada saat itu. Nah, kalaupun sudah selesai itu, ya kalau orang memuji tidak merasa bangga, gitu kan? Sekarang kan tidak. Kalau tidak dipuji tidak bangga, benci, gitu kan? Tidak. Tersinggung ya Pak ya. Itu. Oh, dipuji-puji, pantatnya naik gitu. Terbang Pak ya. Gitu. Ya, jadi kalau sudah samadhi, batin yang sama, sanjungan, tidak menjadikan diri bangga. Makian tidak menjadikan diri sedih, susah. Jadi seperti itu Pak ya pelaksanaan dari tumpak kerulut tadi. Baiklah, kepada pemirsa kita lanjutkan lagi nanti pembahasan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu dengan tema Hari Kasih Sayang. Mungkin bisa dijelaskan kembali sedikit Pak sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini tentang bagaimana prosesi dari tumpak kerulut tadi Pak. Jadi dengan prosesi ini kembali kepada mencari Tuhan, keluar diri, mencari Tuhan, keluar diri. Nah, pada umumnya masyarakat mencari Tuhan keluar diri kan. Jarang sekali orang samadhi apa zaman sekarang ini kan. Tidak akan memberikan materi yang banyak. Gitu kan. Nah, sama dengan upacara-upacara keagamaan lainnya. Nah, perlu disadari melaksanakan persembahyangan itu adalah pada saat pagi hari. Pikiran, kondisi kita tidak banyak berhadapan dengan hal-hal yang katakanlah negatif. Ya, kalau positif bagus. Nah, negatif ini kan. Pagi masih tenang, disebut dengan pratah sawana, sembahyang pagi hari. Madhya dina sawana ini emosinya tinggi. Sawana emosinya sudah merendah. Yang bagus adalah pagi hari. Nah, sebagai proses yang lain, kita di Bali memakai sesajen. Sesajen ini semuanya simbol. Sesajen ini bukan dinikmati dalam artian dimakan, tidak. Sementara kan begitu ya. Sesaji ini adalah persembahan untuk dinikmati dalam artian ya anudia. Mungkin Bapak sudah pernah kan anudia. Dia memandang, melihat, menyaksikan ya kepada yang kita suguhkan ini dalam ini suara kalau untuk tumpak kerulut ini memandang. Sama dengan Bapak kasih contoh dulu. Di masyarakat petani bisa menghasilkan ubi ya katakanlah 100 kilo gitu, satu batang gitu kan. Mungkin diundang oleh presiden. Apakah presiden makan? Tidak. Cukup memandang saja. Bangga. Oke, bisa diberikan kesimpulan Pak kepada pemirsa apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini tentang Hari Kasih Sayang menurut agama Hindu. Iya. Jadi Hari Kasih Sayang ini satu hari yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan ini. Nah, tentang pelaksanaan seperti tadi, ya kita kalau bisa samadhi juga ada, sembahyang bersama-sama juga ada. Jadi kehadiran di Betara ada tempatnya itu daksini, ada namanya permohonan sesayat, ada unsur penyucian begitu kan. Nah itulah sesajen yang pada umumnya kita pakai di dalam upacara itu ya. Jadi bebantan ini adalah simbol daripada apa yang kita harapkan dari pelaksanaan pada hari itu. Ya. Nah, inilah jadi alangkah baiknya kita memahami semua upacara dan upakara yang kita gunakan di dalam muja Tuhan itu dengan segala
menginspirasinya dipahami dengan benar. Dengan demikian mudah-mudahan pikiran kita tidak kemana-mana. Ya, dengan demikian kesejahteraan dalam artian sejahtera kan material, kebahagiaan dalam rohani dapat terwujud di dalam diri kita sendiri, benda masyarakat dan keluarga. Inilah barangkali kesimpulan yang Bapak sampaikan di dalam perayaan Hari Tumpek Kelurut ini sebagai hari kasih sayang. Bukan berarti cuman hari itu tidak kasih sayang 1 minggu. Iya, betul. Cuman puncaknya di sana. Iya, Disebut dengan tumpek. Inilah barangkali mari kita sejak saat ini kita dari diri sendiri, dari keluarga dan masyarakat kita Hindu, kita cerminkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Demikianlah, barangkali ada kekurangan, mohon maaf, dan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Made sudah memberikan kita diskusi tadi terkait Hari Kasih Sayang. Terima kasih juga kepada teman-teman dari KMAD Sumatera Selatan sudah membawakan tadi pembacaan sloka. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa TVRI di rumah, dan kita juga di sini yang mendiskusikan juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada sudah bersama kami selama dalam proses diskusi ini, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa diambil manfaatnya. Saya di sini Koma Ayudandari mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Di sini saya aturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Semua, semua Pak. Thank you.